Baik Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih sebelumnya. Saya buka ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu bagi kita semua. Mohon izin untuk mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu untuk mengikuti sesi mediasi pada hari ini. Dan tentunya saya di sini perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan Surabaya yang akan memandu mediasi pada hari ini yang tentunya berdasarkan dari sertifikat mediator yang telah saya lampirkan. Bahwasanya kita di sini akan menemukan win-win solution ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk itu mari kita mulai. Perkenalan terlebih dahulu dari sebelah kanan saya, silahkan. Saya Adil Arakat, saya dari Serikat Pekerja, Ibu. Saya Rini Julia, perwakilan dari Serikat Pekerja. Arul Ismaka sebagai RI dari Catering Sejahtera, Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas perkenalannya ya Bapak Ibu. Untuk itu, karena kita sudah berkenalan, di sini saya ingin mendengarkan sudut pandang terlebih dahulu dari pihak Serikat Pekerja. Silahkan. Terima kasih, Ibu. Saya mewakili 25 rekan saya yang terkena PHK yang pada 1 Februari lalu. Di sini saya tidak mendapatkan rundingan dan tidak ada surat resmi ke dinas. Kami memang menerima hak pesangon tetapi tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kami ingin hak kami ditegakkan dan adanya kejelasan soal masa depan kami, Ibu. Oke, baik. Apakah ada tambahan? Ada Ibu, sebenarnya dari perusahaan tidak mengasihkan pesangon secara merata dan juga tidak ada transparansi dari keuangan perusahaan dan juga PHK secara sepihak. Oke, baik. Terima kasih ya atas sudut pandang yang telah disampaikan. Apakah dari perusahaan bisa menanggapi dan memberikan point of view dari pandangan perusahaan? Silakan. Terima kasih, Ibu. Jadi memang pilihan kami sedang mengalami keadaan kritis, Ibu. Dan selama 2 tahun ke belakang pilihan kami mengalami penurunan pendapatan signifikan, Ibu. Dan pada bulan Januari itu kami hampir tidak bisa membayar gaji para pekerja, Ibu. Karena kami harus melakukan efisiensi. Ya cukup? Cukup. Nah, baik Bapak Ibu, di sini saya telah mencatatkan ternyata ada 4 poin pada mediasi kali ini. Mohon izin untuk membacakan. Yang pertama, ternyata ada prosedur PHK di PT Mitra Sejahtera yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya Bapak. Kemudian yang kedua, tidak semua pekerja itu menerima kompensasi, benar Diki? Ketiga, tidak ada transparansi mengenai kondisi keuangan yang menunjukkan bahwa perusahaan ini akan efisiensi. Dan yang ketiga, perusahaan yang dalam kondisi mengalami penurunan pendapatan mengakibatkan efisiensi kemudian mem-PHK 25 pekerja. Betul ya? Baik, untuk itu karena kita sudah menemukan identifikasi masalah, saya mohon untuk Bapak dari perusahaan dapat mempersiapkan berkas bahwa memang ada penurunan selama berapa tahun itu ya, mungkin tadi belum disampaikan, untuk disiapkan berkasnya di pertemuan selanjutnya yang akan kita laksanakan di tanggal 15 Februari 2024. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini di tanggal 15 Februari 2024 untuk melaksanakan sesi mediasi. Seperti yang telah saya sampaikan, hari ini adalah pembacaan berkas yang akan disampaikan oleh perusahaan. Silahkan Bapak. Izin, Ibu. Iya. Jadi begini, perusahaan kami mulai mengalami penurunan pendapatan pada tahun 2022 dengan penghasilan bulat di tahun tersebut sekitar 1.500.000.000, dan pada tahun tersebut kami mengalami penurunan sebesar 500 juta. Jadi tahun 2023 pendapatan kami menurun lagi di bawah 1 miliar, Ibu. Maka tindakan tersebut harus kami lakukan untuk melakukan efisiensi dan melakukan PHK terhadap pekerja itu. Baik, cukup Bapak. Baik, di sini tadi Bapak telah menyampaikan berkasnya. Untuk itu silakan salinannya diberikan kepada Serikat Pekerja Bapak. Silakan, si Bapak. Baik, Bapak tadi kan sudah menyampaikan bahwa memang ada penurunan di perusahaan Bapak. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya Bapak, apakah ada pemberitahuan dari perusahaan kepada Serikat Pekerja bahwa akan ada PHK terhadap 25 pekerja Bapak? Kami sudah menerima pemberitahuan, Ibu, dan kami sudah memberikan opsi kepada pekerja dan mau kami. Bohong Ibu, tidak ada pemberitahuan sama sekali. Mohon untuk tenang ya Ibu, karena di sini kita terwujudnya win-win solution. Jadi kita harus tenang menghadapi mediasi kali ini ya Bapak dan Ibu. Mohon untuk tetap tenang. Baik, kepada Saudara Ariel ya, izin melanjutkan pertanyaan. Kira-kira informasi yang Saudara sampaikan ini sejak kapan kok sampai Serikat Pekerja ini nggak tahu? Kita sudah mengoperasikan sejak 15 Januari. Oh, 15 Januari 2025. Izin konfirmasi ya Bapak, tadi Bapak menyampaikan 15 Januari itu informasinya.
PHK-nya di tanggal 1 Februari, bener nggih Bapak? Betul. Oke. Nah, mohon maaf 2025 Bapak, bener ya? Benar. Bener, oke. Di sini sebelum itu saya ingin menanyakan lagi, apakah PHK ini telah berdasarkan dari penetapan PPHI Bapak? Saat ini masih belum keluar, masih dalam tahap proses. Oh, masih dalam tahap proses Bapak. Oke, di sini dapat saya simpulkan bahwasanya memang benar Bapak. Perusahaan Bapak ini melakukan PHK tidak sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak sesuai standar. Yang pertama, seharusnya terkait dengan efisiensi itu bisa dilakukan alternatif lain Bapak. Jangan langsung mem-PHK. Salah satunya bisa pengurangan jam operasional. Kemudian, harusnya terkait dengan informasi itu tidak boleh lebih dari 14 hari kerja setelah sebelum informasi ini diberikan Bapak. Harusnya itu paling lambat itu 14 hari kerja, sedangkan Bapak menginformasikannya itu udah lebih dari 14 hari kerja. Terus yang ketiga, terkait dengan perundingan, ini bagaimana bisa serikat pekerja ini nggak tahu, ini harusnya kan ada kesesuaian antara serikat pekerja dan juga perusahaan. Dan yang terakhir, yang paling fatal menurut saya, penetapan PPHI ini harusnya itu sangat penting yang menjadi dasar untuk akan adanya PHK Bapak. Kenapa masih dalam tahap proses? Itu yang menjadi hal yang tidak sesuai Bapak. Kira-kira dari serikat pekerja ini, apa ada yang ingin menyampaikan tuntutan utamanya ini sebenarnya apa? Ada Ibu. Silakan. Kami ingin PHK ini dibatalkan atau kalau memang tidak bisa, kami meminta kompensasi penuh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Oke. Apakah ada lagi? Kami meminta secara jelas-jelasnya, kenapa perusahaan melakukan PHK secara sepihak dan saya harap, perusahaan dapat dikenakan denda. Oke, baik. Gimana Bapak? Apa bisa dipertimbangkan itu? Sejujurnya sulit, Ibu. Karena perusahaan kami sedang mengalami keadaan kritis. Mungkin kami akan memberikan kompensasi tapi tidak secara penuh ya kepada pekerja. Oke, bagaimana dari serikat pekerja? Enak banget ya Pak bilang begitu. Kalau begitu kami akan lanjut ke jalur hukum. Kami merasa diperlakukan tidak adil di sini. Betul, tidak ada itikat baik dari perusahaan untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Ya silakan saja kalau Mas dan Mbaknya mau membawa jalur pengadilan toh pastilah juga akan menang karena perusahaan dalam keadaan serba salah. Mohon untuk tetap bertenang ya Bapak dan Ibu. Berdasarkan dari apa yang telah saya dengar tadi, izin konfirmasi, apakah Bapak Ibu tetap ingin melanjutkan ke pengadilan? Tetap dilanjutkan Ibu. Tetap dilanjutkan ya. Oke, untuk itu saya izin memohon waktu untuk 7 hari untuk memberikan anjuran tertulis kepada Bapak Ibu. Siapa tahu Bapak dan Ibu berubah pikiran ya atas anjuran saya. Baik. Oke. Baik, untuk anjuran tertulis akan saya sampaikan 1 minggu ke depannya ya, tanggal 22 Februari. Untuk itu akan saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul yang berat. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatannya telah menghadiri mediasi ketiga kami. Nah, seperti yang saya sampaikan, saya hari ini akan memberikan anjuran tertulis kepada Bapak dan Ibu. Sudah saya kirimkan ke email ya. Mohon untuk dibaca terlebih dahulu. Nah, di situ saya izin konfirmasi membaca ya Bapak dan Ibu di sini. Nah, bahwasanya dalam anjuran tertulis, PHK yang dilakukan perusahaan ini batal demi hukum Bapak, karena prosedurnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan saya menyarankan kepada Bapak bahwasanya serikat pekerja dan 25 pekerja lainnya itu statusnya masih bekerja di perusahaan Bapak. Dan yang kedua, perusahaan bisa terkenal untuk ganti rugi kepada pekerja yang pekerja kontrak Bapak, karena kontraknya ini belum berakhir. Kalaupun pekerja itu ingin tetap Bapak PHK. Dan saran saya supaya Bapak tidak ganti rugi, alangkah baiknya pekerja tetap dipekerjakan dan statusnya menjadi pekerja Bapak. Loh gimana sih Ibu? Kan tujuan perusahaan kami melakukan efisiensi, menambah beban. Saya tidak sepakat Ibu dengan anjuran tersebut. Oh iya. Loh gimana tuh Pak? Udah jelas-jelas seperti itu faktanya. Kok masih ada alasan aja Pak? Ya sudah, lanjut aja Bu ke pengadilan kalau begitu adanya faktanya. Baik Bapak Ibu, mohon untuk tetap bertenang ya. Nah, karena tadi Bapak dan Ibu tetap pada keputusan Bapak dan Ibu, untuk itu saya akan mengirimkan risalah mediasi dan membuatkannya. Karena dalam kesepakatan kali ini ternyata mediasi belum berhasil ya, mohon maaf sekali lagi saya ucapkan. Baik, untuk itu mediasi kali ini saya cukupkan dan saya tutup ya Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.